Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Allahumma amin. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai koperasi simpan pinjam. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan menerangkan apa itu koperasi sendiri, apa itu koperasi simpan pinjam, dan apa tujuannya. Nanti kita akan bahas satu persatu melalui para pemateri. Langsung saja kita masuk materinya satu persatu. Ya, di sini kelompok 4 sendiri beranggotakan ada 8 anggota, yaitu Lukman Sabik Al-Fikri, Lecan Mutakin, Bara Waluya, Metis Ristianin Dias, ada Puja Wulandari, Andi Kourul Huda, ada Anggun sama Muhammad Supriyadin. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan tertua di Indonesia yang muncul sejak zaman penjajahan Belanda. Dibanding lembaga atau badan usaha lainnya, landasan koperasi memang berbeda. Kekeluargaan serta gotong royong merupakan prinsip utama lembaga keuangan ini. Tidak heran apabila koperasi dianggap sebagai salah satu badan usaha pro rakyat sebagai prinsip dasar pada UU Nomor 17 Tahun 2012. Dalam menjalankan usahanya, koperasi memiliki susunan pengurus yang dipilih dalam rapat anggota. Pengurus inilah yang akan menjalankan koperasi untuk kesejahteraan para anggota. Apa itu koperasi simpan pinjam? Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Meskipun bentuknya adalah lembaga keuangan, KSP tidak bisa disamakan dengan bank. KSP merupakan badan usaha yang terdiri dari beberapa anggota perseorangan dengan sifat terbuka atau sukarela dan dikelola mandiri sekaligus demokratis. Inilah mengapa kekuasaan tertinggi ada di rapat anggota tahunan atau RAT. Keuntungan koperasi diwujudkan dalam bentuk SHU atau sisa hasil usaha dan dibagikan secara adil kepada seluruh anggota berdasarkan kontribusi mereka terhadap lembaga. Ya, di sini saya Bara Waluya ingin menjelaskan tentang pengertian koperasi simpan pinjam menurut para ahli. Yang pertama ada Rudianto. Menurut Rudianto, pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana para anggotanya untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Yang kedua, ada Suyanto dan Nurhadi. Menurut Suyanto dan Nurhadi, pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga rendah. Yang ketiga, ada Nenek Widianti dan Sunindia. Menurut Nenek Widianti dan Sunindia, pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Saya Anggun Solihati dengan NIM 1910111326 akan melanjutkan presentasi. Dalam menjalankan usaha, koperasi simpan pinjam memiliki modal yang terdiri dari
1. Simpanan pokok merupakan simpanan yang pertama kali dibayarkan oleh anggota koperasi saat bergabung menjadi anggota. Simpanan ini hanya dibayarkan sekali saja. 2. Simpanan wajib. Simpanan wajib merupakan simpanan bersifat wajib yang harus dibayarkan semua anggota setiap bulan. 3. Simpanan sukarela. Simpanan yang jumlahnya dan waktunya tidak ditentukan. 4. Dana cadangan. Sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota dan digunakan untuk membiayai atau menambah modal koperasi. 5. Modal pinjaman. Dana yang dipinjam oleh pengurus koperasi dari pihak lain seperti bank untuk memperkuat modal koperasi. 6. Hibah atau donasi. Dana yang diberikan secara cuma-cuma dari pihak lain kepada koperasi sebagai modal dalam menjalankan usaha agar roda ekonomi KSP selalu berputar dan mampu memberikan manfaat kepada anggota. Koperasi ini memberikan pinjaman kepada anggota atau pihak lain dengan mekanisme yang sudah ditentukan. Fungsi koperasi simpan pinjam. Fungsi koperasi simpan pinjam meliputi 1. Penghimpunan dana dari anggota berupa simpanan maupun tabungan. Kedua, penyaluran dana atau pemberian bantuan pinjaman kepada anggota maupun calon anggota dengan kebutuhan yang mendesak. Ketiga, memberikan pendapatan untuk para anggotanya dari kegiatan usaha koperasi. Keempat, memberikan tambahan modal usaha bagi anggota maupun calon anggota. Kelima, mengelola dana yang disimpan dan disalurkan anggota koperasi. Syarat menjadi anggota koperasi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota koperasi, yaitu warga negara Indonesia. Yang kedua, keanggotaan bersifat perseorangan, bukan dari badan hukum. Ketiga, mau membayar simpanan pokok dan wajib sebagaimana ketentuan dari lembaga. Dan yang terakhir, menyetujui anggaran dasar AD, anggaran rumah tangga ART, dan ketentuan yang berlaku dalam koperasi saat menjadi anggota koperasi simpan pinjam. Seseorang berhak melakukan berbagai transaksi keuangan, termasuk mengajukan pinjaman. Nama saya Andi Hairul Huda, NIM 19 10 11 11 278, akan melanjutkan pemaparan materi. Syarat-syarat pengajuan pinjaman. Ada beberapa syarat untuk mengajukan pinjaman bagi anggota, yaitu 1. Berstatus anggota atau calon anggota. 2. Mengisi formulir pinjaman. 3. Menyerahkan fotokopi kartu identitas. 4. Menyerahkan fotokopi KK, rekening listrik, slip gaji, dan dokumen atau barang yang dijadikan jaminan. Ketika mengajukan pinjaman, nasabah biasanya akan mendapatkan penjelasan mengenai bunga, akad, serta jangka waktu pinjaman. Secara umum, bunga yang diberikan KSP cenderung lebih murah dibandingkan bank atau lembaga keuangan lain, karena tujuan utama koperasi adalah untuk memberi kesejahteraan pada anggota. Peranan koperasi simpan pinjam. Karena berpedoman pada prinsip dasar koperasi, koperasi simpan pinjam memiliki beberapa peran yang tujuannya untuk memperkuat ekonomi anggota. Di antaranya adalah 1. Meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan anggota melalui penyaluran dana kredit. 2. Penerapan bunga ringan agar masalah nasabah terhindar dari jeratan lintas darat. 3. Pembagian sisa hasil usaha sebagai suntikan dana segar bagi anggota yang berkontribusi aktif di koperasi simpan pinjam. 4. Pengelolaan dana simpanan atau tabungan anggota sebagai salah satu bentuk investasi. Contoh-contoh koperasi simpan pinjam. Berikut ini adalah beberapa contoh koperasi simpan pinjam yang ada di Indonesia. Yang pertama, Koperasi Unit Desa atau KUD. KUD biasanya berdiri di pedis
kebersamaan, dan menganut nilai kebersamaan. Tujuan utama KUD adalah untuk memenuhi keperluan para anggotanya dalam hal peralatan dan bahan pertanian, serta melayani simpan pinjam kepada anggotanya. Yang kedua, Koperasi Serba Usaha atau KSU. KSU biasanya berdiri di pedesaan dan juga perkotaan. Tujuan utama KSU adalah untuk membantu para anggotanya dalam permodalan dan pengembangan usaha. KSU juga melayani simpanan dan pinjaman lunak bagi para anggotanya. Selain itu, KSU juga membantu pembelian kebutuhan para anggotanya secara kredit, misalnya kredit kendaraan bermotor. Dan yang ketiga, koperasi pasar. Koperasi pasar biasanya berdiri di pasar di mana para anggotanya terdiri dari pedagang, kuli panggul, dan lain-lain. Tujuan koperasi pasar adalah untuk membantu anggotanya dalam hal simpan pinjam modal dan hasil usaha serta penyedia keperluan usaha para anggota. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.